الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, yang di malam ini kita akan memasuki pembahasan terkait dengan al-masyahid wal muzawarat. Ya. Masyahid, ya, bangunan yang didirikan di atas kubur, ya, atau istilahnya petilasan. Terkadang ada kuburan, terkadang tempat di mana seorang nabi atau seorang wali bermukim di situ. Ya. Masyahid dan muzar. Muzar itu tempat yang dikunjungi berkumpulnya manusia untuk melakukan ihtifal atau semacam acara-acara tertentu. Masyahid dan muzar. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat 5 hari, 4 hari, 3 hari atau 2 hari, diriwayatkan hadis-hadis di mana beliau memperingatkan umat ini dari bahaya kuburan. Di antaranya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ketika di Habasyah, ya, beliau menceritakan bahwasanya beliau melihat, yakni menyaksikan gereja itu penuh dengan suara patung-patung atau gambar bernyawa. Mendengar cerita istrinya itu, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ketika mati orang soleh di antara mereka, mereka dirikan di atas kuburnya masjid, kemudian mereka membuat gambar bernyawa atau patung. Dan dia mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memperingatkan umat ini dari menyerupai orang Yahudi dan Nasrani yang membuat bangunan di atas kuburan orang soleh. Di antara juga sabda beliau, laknatullah al-yahud والنصارى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Atau kama qala Rasulullah SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan di atas kubur-kubur para nabi mereka masjid-masjid. Kata para ulama, imma dibuat bangunan masjid atau digunakan untuk beribadah. Ini sudah diperingatkan Nabi SAW sebelum beliau wafat. Dan beliau pun berdoa, ya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dalam riwayat yang lain beliau pun melarang ini, la taj'al qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid, yakni didatangi dalam waktu tertentu secara berkumpul untuk melakukan perayaan. Karena semua ini adalah
wasail atau sarana yang menyeret kepada syirik. Dan beliau menutup rapat-rapat pintu-pintu yang menghantarkan kepada syirik. Ini di antara bentuk haris atau semangatnya beliau, cintanya beliau kepada umat ini. Akan tetapi ketika umat ini mengabaikan apa yang diperingatkan Nabi SAW, maka terjadilah apa yang beliau khawatirkan. Dalam hadis beliau mengatakan, tidak akan berlalu siang dan malam sampai nanti umat ini akan menyembah berhala. Nah, berkata mu'allif, innal masyahidah allati naraha fil bilad al-islamiyyah, sesungguhnya masyahid, jadi bangunan-bangunan yang didirikan di atas kubur atau di atas petilasan-petilasan, entah itu para nabi, wali, orang saleh, yang kita saksikan di negeri-negeri Islam, kabilat Syam wal Iraqi wa Misr wa ghairiha min al-bilad la tuwafiqu ta'alim al-Islam. Semua yang kita saksikan tadi yang ada di negeri-negeri Islam seperti negeri Syam, Irak, Mesir, dan selainnya dari negeri-negeri yang Islam yang ada, ini semuanya tidak sesuai dengan ta'alim al-Islam. Ini tidak sesuai dengan pengajaran Islam. Ya. Dan para ulama menyebutkan ta'alim Islam itu terbangun di atas 3 usul. Ta'alim Islam terbangun di atas 3 pokok. Yang pertama adalah tauhidullah. Islam itu mengajarkan tauhid. Yang kedua, ittiba'i Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah wal khuluqil hasan, akhlak yang baik. Ini adalah ta'alim al-Islam. Dan yang kita saksikan dari masyahid muzarah, bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan, tempat-tempat yang dijadikan sebagai acara-acara mereka berkumpul, ini tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Faqad naha Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'alal qubur. Dan sungguh Nabi kita SAW telah melarang membuat bangunan di atas kubur-kubur. Fa fi hadis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Hadis riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah melarang an yujassasa al-qabr, kuburan di plester, ya, baik dengan menggunakan semen, kapur, dilarang. Wa an yuq'ada alaihi, kemudian Nabi melarang untuk duduk di atasnya. Ya, karena kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang sudah meninggal. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, yakni berlebihan terhadap kubur, dibangun, diplester. Tidak boleh pula kita bersikap tafrid, yakni merendahkan, menyepelekan, menginjak-injak, duduk di atasnya. Tidak boleh. Wa yubna alaihi, dan beliau melarang kuburan dibangun. Ya. Ini hadisnya sahih. Kemudian mu'allif berkata, wa tajsisu yashmulu dihana bil ilsi wa ghairihi. Jadi tajsis, memplester ini mencakup ad-dihan, yakni mengecat. Baik itu mengecatnya dengan kils, yakni dengan kapur dan selainnya. Ya, ini masuk ke dalam larangan Nabi tajsis. Wa fi riwayatin sahihatin lit-Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang sahih milik Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, wa an yuktaba alaihi, ada penambahan dari riwayat Muslim tadi, dan Nabi melarang kuburan itu ditulisi. Maksudnya ditulisi Al-Quran wasyair al-wasyi'ar wa ghairi, dituliskan di atasnya ayat Al-Quran atau syair atau yang lainnya. Karena ini semuanya adalah wasail, sarana-sarana yang akan menyeret
manusia kepada kesyirikan. Dan fitnah kubur itu lebih berat, kata ulama, daripada fitnahnya asnam atau patung. Ketika kuburan itu dibangun, maka hatinya orang-orang juhal akan mudah terpikat. Inna hadhihi al-muzarati aktsaruha ghairu sahihin. Kemudian Mu'allif mengatakan sesungguhnya muzarat, ini tempat yang dikunjungi, berkumpul manusia untuk mengadakan acara-acara. Kebanyakannya itu tidak benar. Selain dilarang Nabi SAW, kan kebanyakannya tidak benar. Beliau mengatakan Fal Husain ibnu Ali radhiyallahu taala ustushhida fi Iraq wa lam yasil ila Misr. Perhatikan. Husain putra Ali radhiyallahu taala beliau syahid di Irak. Tidak sampai ke Mesir. Tidak sampai ke Mesir. Tapi lihat, faqabruhu fi Misr, ada kuburannya di Mesir. Tentu ini ghairu sahih. Kuburannya tidak benar. Jadi kebanyakan muzarat itu tidak benar. Wa akbaru dalilan ala dzalika anna lahu qabran fil Iraq wa Misr wa Syam. Dan bukti yang menunjukkan kuburan Husain tidak benar, ada kuburannya di Irak, ada di Mesir, ada di Syam. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan muzarat itu tidak benar. Wa dalil akhar, kemudian dalil yang lain, wa huwa anna sahabata la yadfanuna al-mauta fil masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muttafaqun. Selain itu ada dalil atau bukti yang lain, yakni bahwasanya para sahabat mereka tidak pernah menguburkan orang-orang mati di dalam masjid. Kalau kita lihat di negeri Islam banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur-kubur. Ya. Para sahabat tidak pernah menguburkan orang-orang mati di masjid berdasarkan sabda Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala memerangi Yahudi. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka masjid. Dan para sahabat orang yang paling takut dan paling menjauh dari syirik. Banyak asar yang menunjukkan demikian. Contohnya, ketika sampai ke telinga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala berbondong-bondong manusia menuju ke bawah pohon yang ketika itu Rasulullah SAW memberi para sahabat di Ridwan untuk berdoa, untuk sholat, tabarruk di sana. Lalu Umar bersegera memerintahkan agar pohon itu ditebang. Ini di antara bukti bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang sangat perhatian terhadap tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Ketika kaum muslimin menaklukkan atau membuka pintu-pintu negeri Ajam masuk ke Persia, ya, ditemukan jasad seorang nabi di salah satu perbendaharaan. Ada seorang nabi yang jasadnya tersimpan, Nabi Daniel. Disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir. Orang-orang Persia ini bertabaruk dengan jasad Nabi yang mulia ini. Ketika tertunda musim hujan, mereka keluarkan jasad Nabi itu, kemudian mereka meminta agar diturunkan hujan, kemudian turun hujan. Sampai berita itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau perintahkan untuk menggali 9 lubang. Dan beliau perintahkan agar dikuburkan jasad Nabi ini di malam hari di Raqaqah. Ya, bagaimana para sahabat itu? Mereka orang-orang yang perhatian terhadap tauhid dan memperingatkan umat ini dari syirik. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan berbondong-bondongnya manusia
berebut untuk mencium Hajar Aswad. Maka beliau pun dengan suara lantang beliau mengatakan, Hajar Aswad, kamu adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan Allah. Kalau bukan karena aku lihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Taklim beliau kepada umat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lulus dari madrasah An-Nabawiyah. Wal hikmah fi dzalika hatta tabqa al-masajid khaliyatan min asy-syirk. Dan hikmah pada hal itu sehingga masjid itu kosong dari kesyirikan. Ini para sahabat mereka tidak pernah menguburkan orang-orang mati di masjid. Hikmahnya adalah masjid itu kosong dari bentuk-bentuk kesyirikan. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian itu berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Memanggil Allah SWT kemudian menyeru selain Allah Ta'ala. Entah itu Nabi, entah itu wali, orang saleh dan seterusnya. Disebutkan dalam tafsirnya, orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka masuk ke tempat ibadah mereka, gereja, mereka menyebut Allah dan menyebut selain Allah SWT. Ya. Maka turunlah ayat ini. Bahasanya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian itu menyebut, menyeru-nyeru, memanggil Allah dan selainnya. Wa thabitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi wa lam yudfan fi masjid. Kemudian muallif rahimahullah taala yang sabit, yang sahih, yang benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di rumahnya, yakni di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Beliau tidak dikuburkan di masjidnya sallallahu alaihi wasallam, tidak. Sebagaimana dikatakan mereka, ya, baik dari kalangan dai-nya ataupun syekh-syekh mereka, yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dikuburkan di masjid. Ini tidak benar. Yang sabit Rasulullah SAW dikuburkan di rumah beliau. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berselisih. Ada di antara mereka yang berpandangan Rasulullah SAW dikuburkan di Baitul Maqdis, karena para nabi dikuburkan di sana. Ada yang berpandangan dikuburkan di Baqi'. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangkan hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu dikuburkan di mana dia wafat. Karena Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah, maka jasad beliau tidak dipindah. Tidak dipindah. Digali dari bawah ranjangnya, dan para sahabat pun bergantian menolati beliau. Tidak dikeluarkan sholat di masjid, tidak. Para sahabat bergantian. Karena kita tahu bahwasanya rumah Aisyah radhiyallahu anha itu tidak luas. Ya. Dan Aisyah mengatakan dalam hadis atau dalam asar, seandainya bukan karena dikhawatirkan kuburan Rasulullah SAW akan dijadikan id, maka la ubrizah, jadi kuburan beliau akan dikuburkan di Baqi' secara terang-terangan. Akan tetapi dikhawatirkan demikian. Dikhawatirkan manusia akan menjadikan kuburan itu sebagai id. Ya. Maka Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha tetap di rumahnya. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat dan beliau meminta dikuburkan di samping Nabi SAW. Aisyah pun masih di rumahnya. Karena di rumahnya ada suami dan ayahnya. Akan tetapi ketika Amirul Mukminin radhiyallahu anhu Umar ibn Khattab wafat dan beliau mengirimkan utusan, jadi putranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu akan meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah dikuburkan beliau di samping dua temannya itu. Dan Aisyah tadinya berharap agar beliau lah yang akan di sampingnya, tetapi belum mengizinkan. Begitu Umar masuk ke dalam rumah Aisyah, maka Aisyah pun keluar. Karena beliau malu dengan
malu dengan Umar radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahasanya kubur Nabi, Abu Bakar dan Umar ada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad wasa'al Umayyun al-masjid fadkhaluhu fihi. Dan sungguh ya Umayyun, yakni para pemimpin dari Daulah Umayyah, ya, mereka telah meluaskan Masjid Nabawi. Lalu mereka pun memasukkan kubur Nabi itu atau rumah Nabi SAW itu ke dalam masjid. Jadi yang melakukan hal itu adalah dinasti Umayyah. Ketika mereka melakukan perluasan, mereka memasukkan rumah Nabi SAW ke dalam area masjid. Kemudian mu'allif mengatakan walidahum lam yaf'al. Seandainya saja mereka tidak melakukannya, maka tidak akan disalahfahami oleh mayoritas kaum muslimin yang mengira Nabi dikuburkan di dalam masjid. Wa qabrul Husaini al-ana yaqufu ba'du an-nasi hawlahu. Kuburan Husain hari ini tawaf sebagian manusia di sekelilingnya. Wa yatlubuna hajatihim allati la tutlabu illa min Allah. Dan mereka meminta hajat-hajat mereka yang tidak diminta hajat itu kecuali dari Allah. Jadi permohonan yang tidak sanggup mewujudkan kecuali Allah. Kasyifa'il marḍa, mereka minta agar disembuhkan dari penyakit. Jadi orang-orang sakit itu sembuh. Wa tafrijil kurbat, dilapangkan dari berbagai macam kesulitan. Tidak sanggup melakukannya kecuali Allah. Diminta hal itu kepada Husain yang telah wafat radhiyallahu ta'ala. Wa dinuna ya'muruna an natlubaha min Allah wahdah. Dan agama kita, agama Islam, agama yang berdiri di atas tauhid, memerintahkan kita agar meminta semua tadi hanya dari Allah saja. Dan agama kita memerintahkan kita alla natufa ila haulil Ka'bah. Tidak boleh kita melakukan tawaf kecuali hanya di sekitar Ka'bah saja. Di Masjid Nabawi tidak. Ya. Hanya di Ka'bah saja. Allah Ta'ala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Surat Al-Hajj ayat 29. Hendaklah kalian itu tawaf di baitil atiq, yakni rumah yang kuno, artinya rumah yang pertama kali berdiri di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan, yakni rumah Allah, adalah yang ada di kota Mekah. Hanya disitulah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tawaf. Selanjutnya, inna mashhada sayyidati Zainab binti Ali ghairu sahih. Kemudian bangunan di atas kuburan Sayyidah Zainab, putrinya Ali radhiyallahu ta'ala, ini tidak benar. Li'annaha lam tamut fi Misr. Karena Zainab, putrinya Ali radhiyallahu ta'ala ini tidak meninggal di Mesir. Dan kuburnya ada di Mesir. Wala fi Syam, dan tidak pula ada di Syam, tapi kuburnya ada di Syam. Wa dalilu ala dzalika wujudu masyhadin laha fi kullin minha. Dan yang menunjukkan bahasanya semuanya itu batil adalah adanya kuburan yang dibangun untuk Zainab putri Ali ini di setiap tempat. Di Mesir ada, di Syam ada. Ini menunjukkan tidak benar. Ya. Innal Islam yunkiru bina al-qubab 'ala al-qubur wa ja'alaha fil masajid. Dan sesungguhnya Islam melarang, mengingkari membangun kubah, cungkup, ya, di atas kuburan, menjadikan kuburan itu di dalam masjid. Membuat kubah di atas benda boleh, memasukkan orang mati di kuburan masjid juga dilarang dalam Islam. Walau kanat sahihatan ka qabr al-Husain fi Iraq wa Abdul Qadir al-Jilani fi Baghdad wal Imam Syafi'i fi Misr wa ghairihim lin-nahy al-'am al-warid al-mutaqaddim.
Islam melarang, meskipun kuburannya benar. Misalnya kuburannya Husain yang ada di Irak. Husain radhiyallahu taala wafat di Irak. Misalkan benar kuburannya di Irak. Atau misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, benar kuburannya ada di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala kuburannya ada di Mesir. Dan selain mereka, meskipun kuburannya itu benar, benar ini kuburannya Al-Jilani, benar ini kuburannya Asy-Syafi'i, benar ini kuburannya Husain, tapi tidak. Islam melarang secara umum. Ya, larangan itu sudah disampaikan Nabi SAW dari terdahulu. Kemudian beliau menceritakan, rahimahullah ta'ala, wa haddatsani syekhun sadiqun, telah bercerita kepadaku seorang syekh yang jujur, ya. Annahu ra'a rajulan yusalli ila qabril Jilani wa yatrukul qiblata. Bahwasanya syekh ini melihat ada seorang laki-laki salat menghadap kuburannya Al-Jilani rahimahullah ta'ala, dan ia meninggalkan kiblat. Jadi salat bukan menghadap kiblat tapi menghadap kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qaddama an-nasihata lahu. Kemudian syekh ini menyampaikan nasihat. Bahwasanya kiblat itu ke arah sana, bukan ke kuburannya Al-Jilani. Farafadhaha. Orang itu pun menolak, tidak mau menerima nasihatnya syekh. Disampaikan kiblat itu bisa, tapi dia tidak mau. Dia sholat tetap menghadap ke kuburannya Al-Jilani. Kemudian orang itu berkata kepada syekh ini, anta wahabi, engkau itu wahabi. Ya. Wa ka'annahu lam yasma' qawluhu sallallahu alaihi wasallam, seolah orang itu belum pernah mendengar hadis Nabi. La tajlisu 'ala al-quburi wa la tusallu 'alaiha. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melarang kita jangan duduk di atas kuburan, dan jangan kalian sholat menghadap kuburan. Jadi seolah orang ini tidak pernah mendengar hadis Nabi yang melarang kita sholat menghadap kubur. Ya. Inna aktsara al-masyahid fi Misr banatha bima yusamma bi dawlatil Fatimiyah. Sesungguhnya kebanyakan masyahid, bangunan-bangunan di atas kubur yang ada di Mesir ini dibangun oleh Daulah Fatimiyah, ya, yang nama asal sebenarnya Ismuhal Haqiqi. Mereka menisbahkan kepada Fatimiyah, padahal nama asalnya adalah Ubaidiyun, ya, nisbah kepada Ubaid bin Sa'ad. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Berkata Ibnu Katsir tentang mereka, yakni yang menisbahkan dirinya kepada Fatimiyah, yang asalnya adalah Ubaidiyun. Ibnu Katsir mengatakan mereka ini adalah kufar, fusaqun, fujarun, wahidun, wa zanadiqah. Ubaidiyun ini atau mereka yang menisbahkan diri kepada Fatimiyun, ya, mereka adalah kufar. Ini yang berbicara Imam Ibnu Katsir, seorang imam yang muktabar, ya, mawthu', yang thiqah, ya, mengatakan bahwa mereka adalah kufar, orang kafir. Fusak itu pelaku maksiat. Fujar, ya, hampir sama dengan fusak, melakukan berbagai macam kejahatan. Mulhidun, orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Zanadiqah, jadi pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Mu'attiluna lil Islam jahidun, mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan Islam, artinya yang tidak mengikuti anjuran atau arahan Islam, orang-orang yang mengingkari Islam, ya. Wali madhabil majusiyati mu'taqidun, dan madhab mereka ini adalah majusi. Iktikad, keyakinan mereka adalah iktikadnya orang-orang majusi. Ini yang berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Haula'il kufar, orang-orang kafir ini, Ubaidiyun ini, yang pertama kali membangun masyahid itu, ra'ahum lama ra'aul masajida tamtali'u bil musallina wa hum la yusalluna wa la yahujjun. Jadi orang-orang kafir ini, Ubaidiyun ini, ketakutan
ketika mereka melihat masjid penuh dengan kaum muslimin yang sholat di dalamnya. Ya, adapun mereka ini tidak sholat dan mereka tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi orang kafir ini, Fatimiyun ini, mereka tidak pernah sholat, tidak pernah bulan melaksanakan ibadah haji. Wayahkiduna ala muslimin, dan mereka memiliki kedengkian terhadap kaum muslimin. Fafakaru fi sarfin nasi 'anil masajid. Lalu mereka pun berpikir bagaimana agar mereka itu memalingkan manusia dari masjid-masjid. Fa'anshaqul qubaba wal muzarati al-kadhibata. Lalu mereka pun membuat kubah-kubah muzarat, yaitu bangunan di atas kuburan yang semuanya itu kadzibah, bohong. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ada kuburannya Husain, ada Zainab binti Ali dan yang lainnya. Wa za'amu anna fiha Husain bin Ali. Lalu mereka pun menyangka, yakni za'am itu sangkaan dusta ya, bahwasanya di dalamnya ada Husain bin Ali wa Zainab binti Ali wa qamu laha ihtifalatin liyajdzibu an-nasa ilaiha, dan mereka melakukan acara-acara di kuburan itu agar manusia itu tertarik untuk mendatangi acara-acara itu. Ini diantara caranya orang-orang kafir Ubaidiyun atau Fatimiyun ini untuk menyingkirkan manusia dari masjid beralih kepada kuburan. Masjid jadi sepi, akhirnya kuburannya yang jadi ramai. Wasamuan al-anfusahum bil Fatimiyyin, dan mereka menamakan diri mereka Fatimiyyin. Mereka menamakan diri mereka Fatimiyyin. Tasaturan liyamilan nasu ilaihim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutupi diri mereka supaya tidak nampak kekufuran, kefasikan, kemunafikan mereka. Kami ini adalah pencinta Ahlul Bait. Makanya seperti itu. Sehingga membuat manusia condong kepada mereka. Thumma akhadha anhum al-muslimun hadhihi al-bid'ah allati awqa'athum fi syirk. Kemudian kaum muslimin pun mengambil dari mereka bid'ah ini. Akhirnya kaum muslimin meninggalkan masjid, mereka melakukan ihtifalat, yakni acara-acara di kuburan, ya, yang bid'ah-bid'ah itu menjatuhkan mereka ke dalam syirik. Ya, wasarafu laha al-amwala at-ta'ilata, dan mereka pun mengarahkan harta mereka yang melimpah, menginfakkan harta mereka untuk acara bid'ah tadi. Jadi acara bid'ah itu tidak gratis. Wa hum fi amasil hajat ilaiha li syira'il aslihati liddifa'i an dinihim wa karamati. Padahal kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka itu sangat hajat, sangat membutuhkan kepada harta-harta yang melimpah itu untuk membeli senjata-senjata untuk membela agama mereka dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka. Malah justru mereka infakkan untuk hal yang mubazir. Ini sejarah bagaimana masyahid dan muzarat itu didirikan, dibuat, dilakukan perayaan yang kemudian diikuti kaum muslimin. Pelakunya adalah orang-orang kafir, fasik, zindik, ya, dari kalangan Ubaidiyun yang menisbahkan dirinya kepada Fatimiyun. Ya. Innal muslimina alladziina sarfu al-amwala 'ala bina'il qubab wal musarati wal judrani wasyawahid 'ala al-quburi la tufidul mayyit syai'. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kaum muslimin yang mereka telah menginfakkan harta-harta mereka untuk membangun kubah-kubah, ya, muzarat, bangunan-bangunan di atas kuburan, judron, yaitu dinding-dinding, wasyawahid, dan batu-batu nisan, ya, batu-batu nisan di kuburan itu, alal kubur, di atas kuburan, la tufidul mayyit syai'. Semuanya itu tidak bermanfaat bagi si mayit. Ya, ketika kuburan itu dibangun, dikasih batu nisannya dikasih kain, dihias, tidak bermanfaat bagi si mayit. Padahal mereka sudah menginfakkan harta yang tidak sedikit. Walau utu hadhihi al-amwal lil fuqara la nafa'at al-ahya'a wal amwat.
Jikalau mereka menginfakkan harta-harta tadi untuk orang-orang fakir, maka sungguh harta itu akan memberikan manfaat kepada orang yang hidup, yang fakir masih hidup mendapatkan manfaatnya, dan yang mati pun dapat. Ya. Jadi kalau diinfakkan, ya, dinilai, diharapkan pahalanya untuk semuanya, itu ada dalilnya, boleh. Ya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ibu saya itu wafat. Seandainya dia masih bisa berbicara, dia akan bersedekah. Boleh tidak aku bersedekah? Boleh. Ya. Seandainya diinfakkan untuk fuqara, itu justru bermanfaat, ya, untuk yang masih hidup dan yang telah meninggal. Ilman bi anna al-Islam yuharrimul bina'a 'ala al-qubur kama taqaddam. Ya. Kita ketahui bahwasanya Islam mengharamkan membangun di atas kuburan seperti yang sudah lalu kita bahas. Sehingga kita tahu bangunan itu tidak bermanfaat sama sekali untuk si mayit. Yang ada justru malah memadaratkan. Karena ada hadis, ya, kuburan yang diplester itu akan membuat sulit si mayit. Ya, akan membuat sulit si mayit nanti di hari kiamat. Bersabda Nabi SAW kepada sahabat Ali radhiyallahu taala, "La tada' timthalan illa tamastahu, wa la qabran musyrifan illa sawitahu." Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, beliau berwasiat kepada sahabat Ali radhiyallahu taala, jangan engkau biarkan timthal, yakni patung, kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi, musyrifan yang tinggi, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Maknanya la tatruk qabran murtafi'an illa kasartahu wa ja'altahu qariban min al-ardh. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Ali, jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau hancurkan dan jadikan kuburan itu jaraknya dekat dengan tanah. Yani hanya satu jengkal saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini bagian dari satu tarikat. Cara Nabi SAW menutup pintu-pintu yang menyerat kepada syirik. Berkata Ma'alif bahadi nuduh allati tuqaddamu lil amwati hiya min asy-syirkil akbar. Nazar-nazar yang dipersembahkan untuk orang mati, ya. Nazar-nazar yang dipersembahkan untuk orang mati ini termasuk syirik akbar. Ya'khudhuhal khudamu bil haram. Yang nazar itu kemudian diambil oleh para pelayannya dengan cara haram. Waqad yusarrifunha fil ma'asi wa syahwat. Yang terkadang kemudian nazar-nazar itu, baik itu berupa uang atau hewan yang dipersembahkan untuk orang mati itu, kemudian mereka arahkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan syahwat. Terkadang demikian. Fayakunu sahibun nadri wal mu'ti syarikahu fi dzalik. Kalau begitu yang nazar dan yang melakukan itu sama. Ya, keduanya melakukan hal yang terlarang. Walau a'ta hadzal mala bismi shadaqah lil fuqara. Jikalau saja ia berikan harta ini dengan nama sedekah untuk orang-orang fakir, lastafadal ahya wal amwat. Tentu harta yang disedekahkan itu akan diambil faedah oleh orang yang masih hidup, begitu pula orang yang sudah meninggal. Wa tuhaqqiqu lil mutasaddaqi ma yahtajuhu fi qadhi hajat. Dan akan jelas-jelas harta itu mewujudkan kepada orang yang disedekahi apa yang ia butuhkan untuk memenuhi hajatnya. Kemudian mu'alif mengatakan, Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa habibna fihi. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak. Ini doa mu'alif, ya, meminta agar Allah Ta'ala menampakkan kepada kita semuanya yang hak itu hak. Warzuqna tiba'ahu, dan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan rezeki untuk mengikutinya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita mencintai hak. Wa annal batil al-batil, dan semoga Allah Ta'ala menampakkan kepada kita yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabahu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki untuk menjauhi kebatilan itu. Wa karihna fihi, dan semoga Allah Ta'ala buat kita membenci kebatilan. Ya. Karena apa yang belum minta ini juga
asar dari para sahabat. Di antara dua para sahabat adalah seperti ini. Kemudian sebagian ulama mengatakan hakikat dari hidayah itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Orang mendapatkan petunjuk itu ketika orang mengetahui kebenaran dan dia mengamalkannya. Maka doa ini sangat kita butuhkan. Baik. Kita selesai bahas tentang masyhid dan muzar. Selanjutnya, mu'allif melanjutkan pembahasan dengan mafasid syirki wa adraruhu. Mafasid syirki wa adraruhu. Kerusakan-kerusakan kesyirikan dan madaratnya atau bahayanya, ya. Agar kita semakin khawatir dengan syirik dan kita berupaya untuk menjauhi, maka kita perlu membahas tentang apa sih mafsadah kesyirikan itu dan apa madaratnya. Baik, kita simak aja dulu. Insyaallah kita nanti lanjutkan setelah mendengar azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Dan selanjutnya ikhwah kita memasuki pembahasan mafasidus syirik, kerusakan-kerusakan syirik dan adrar, yakni madarat atau bahaya-bahayanya. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mujtama'. Sesungguhnya syirik itu memiliki mafsadah, yakni kerusakan-kerusakan, madarat-madarat yang sangat banyak dalam kehidupan individu atau masyarakat. Ya. Ahamnya, dan kita tidak sebutkan semua mafsadah atau madaratnya, tetapi yang paling penting dari mafsadah atau madarat. Yang pertama, asyirku mahanatun lil insaniyah. Syirik itu menghinakan insaniyah, yakni insaniyah kemanusiaan. Innahu ihanatun li karamatil insan. Syirik itu merendahkan kemuliaan manusia. Wal hitatin li qadrihi wa manzilatihi, dan merendahkan kedudukan manusia, derajat dan kedudukan manusia. Faqad istakhlafahu Allah fil ard wa karramahu wa 'allamahu al-asma' kullaha. Padahal sungguh Allah telah menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Ya, khalifah di muka bumi. Takarramahu, dan Allah telah memuliakan manusia. Wa 'allamahu al-asma' kullaha, dan Allah telah mengajarkan nama-nama semuanya. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah telah menundukkan untuk manusia apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala lahu siyadata 'ala kulli ma fi hadzal kaun. Allah telah menjadikan untuknya, yakni untuk manusia itu siyadah, kepemimpinan atas apa saja yang ada di alam ini. Jadi pemimpinnya alam ini adalah manusia. Allah yang menjadikan mereka khalifah, yang menjadikan mereka pemimpin di alam semesta ini. Walakinahu jahila nafsahu wa ja'ala ba'dha anasir hadzal qawmi ilahan ma'budan yakhda'u lahu wa yadhillu. Akan tetapi manusia, dia telah membuat dirinya bodoh, menjadikan sebagian dari materi yang ada di alam ini, ya, entah itu batu, pohon, misalnya hewan, ya, mereka jadikan sebagai ilah yang disembah selain Allah Ta'ala. Bahkan mereka tunduk, khudu, ya, tunduk, merasa hina. Di depan batu dia khusyuk, merasa rendah. Dengan sapi ia sujud. Dengan pohon dia merasa rendah, hina. Wa ayu ihanatin lil insan aktsaru min ayyura.
ila yaumin hadha mi'atul malayin minal bashari fil hindi ya'buduna al-baqar allati khalaqa Allah lil insani wa li tukhdimahu wa hiya sahihatun wa ya'kuluha wa hiya dhabihatun. Kemudian Malik mengatakan, coba ayuhin ihana, kehinaan yang mana? Tidak ada kehinaan yang lebih besar ya daripada yang kita saksikan di hari kita ini, sampai hari kita ini, kata Malik. Mi'atul malayin, ratusan juta manusia minal bashar fil Hind, di Hindia. Ratusan juta manusia di Hindia, mereka menyembah sapi. Yang padahal Allah ciptakan sapi itu untuk manusia agar sapi itu berkhidmat. Ketika sapi itu masih sehat, dia berkhidmat kepada manusia untuk membajak, ya, membajak sawah di antara. Dan manusia memakan sapi itu ketika sudah menjadi dzabihah, sembelihan. Allah ciptakan sapi untuk diperlakukan demikian. Ketika sehat dia dimanfaatkan untuk mengairi sawah, untuk membajak tanah, untuk membawa beban yang manusia tidak sanggup. Ketika mati ketika disembelih dimakan dagingnya. Allah ciptakan sapi untuk demikian. Tetapi lihat, ratusan juta manusia menyembah sapi. Ini sangat menghinakan ya. Summa tara ba'dal muslimin, kemudian Anda juga lihat sebagian kaum muslimin yaqufun ala kuburil mauta. Mereka iktikaf, berdiam diri dalam waktu yang lama, khusyuk di atas kubur-kubur orang-orang mati. Wa yas'alunahum hajatihim. Mereka memohon kepada orang mati itu, mereka sampaikan hajat-hajat mereka. Ada yang pengen punya anak, ada yang pengen punya jodoh, ada yang pengen naik pangkat, ada yang seterusnya. Wa hum 'abidun mithlum, padahal yang mati itu sama, hamba-hamba Allah. Artinya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak layak untuk disembah, mereka sendiri itu beribadah kepada Allah, tidak layak untuk diibadahi. La yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an. Mereka tidak sanggup mendatangkan untuk dirinya madarat, tidak pula manfaat. Fal Husain radhiyallahu ta'ala anhu lam yastati ayyamna'a an nafsihi al-qatl. Husain itu sendiri tidak bisa menghindarkan kematian dari dirinya. Ya. Fa kaifa yadfa'u an ghairi al-bala' wa jibunaf. Terus bagaimana Husain ini radhiyallahu ta'ala bisa menolak bala dari selainnya? Ketika mereka ada bencana, mereka datang kepada Husain, maka minta kesembuhan, minta bantuan tokoh. Ya. Bagaimana mungkin Husain sanggup ya, menghilangkan bala dari orang lain, mendatangkan manfaat untuk orang lain, padahal untuk dirinya sendiri menolak kematiannya tidak sanggup. Ya. Lihat bagaimana rendahnya manusia ketika dia terjatuh dalam syirik. Ya. Wal amwatu yahtajuna li du'al ahya. Padahal orang mati itu sangat membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Fanahnu nad'u lahum, maka kita ini mendoakan mereka agar Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Wala nad'uhum, bukan kita meminta kepada mereka min dunillahi selain Allah ya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Orang-orang yang disembah, yang diminta selain Allah, mereka tidak sanggup menciptakan apapun. Ya, meskipun itu yang sangat kecil, sedangkan mereka sendiri Allah ciptakan. Amwatun ghairu ahya, mati dan mereka tidak hidup. Wa ma yash'uruna aina yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ayat ini berbicara tentang orang yang sudah meninggal. Ketika orang datang kepada orang mati berdoa memintanya, keliru. Ya. Mereka sendiri tidak tahu kapan mereka dibangkitkan, mereka tidak sanggup mendatangkan manfaat untuk dirinya apalagi orang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Surat Al-Hajj ayat 31. Orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang tersungkur dari langit, kemudian disambar oleh burung atau tertiup oleh angin ke tempat yang jauh. Ya. Nah, Rasulullah SAW ketika
menceritakan perjalanan ruh orang kafir, ya, ketika bersama malaikat di bawah ruhnya ke langit, ketika malaikat ini meminta agar dibuka pintu langit, maka malaikat tidak mengizinkan, karena ini ruhnya orang kafir. Kemudian dihempaskan ruhnya dan Rasulullah membaca ayat ini. Membaca ayat ini, orang kafir, orang musyrik itu ruhnya tidak akan terangkat ke langit. Ini tertutup sehingga ruhnya akan dijatuhkan di langit, seolah-olah dijatuhkan langit, kemudian apa? Tersambar oleh gunung atau terhempas oleh angin ke tempat yang jauh. Nah, ya kita sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang bertauhid dan berjauh dari syirik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.